Sakit lidahku terputus, tidak sesakit hatimu, Ibu. Maafkan aku, anakmu, Ibu. Aku berjanji akan membayar kesalahanku kepadamu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah menarik. Kisah tentang anak yang berani membentak ibunya dengan nada tinggi. Dan akhirnya ia pun mendapatkan azab yang sangat mengerikan. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke sobat hikmah kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sudah banyak cerita bahwa ada seorang anak yang durhaka kepada orang tua, maka akan mendapatkan azab langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasul-Nya pun mengingatkan bahwa kita tidak boleh meninggikan nada bicara ketika kita sedang berbicara kepada kedua orang tua kita. Dengan kata lain, seorang anak ini harus mematuhi permintaan kedua orang tuanya kecuali berbuat maksiat. Pernah terjadi dalam satu kejadian bahwa seorang anak tidak menuruti keinginan kedua orang tuanya pada saat ia sudah sukses, namun berujung mengalami kehidupan yang sangat malang. Allah menghukum anak tersebut dengan kejadian kecelakaan, dan pada akhirnya lidah anak itu pun terputus. Kisahnya ini dimulai dari seorang ibu yang sudah tua renta, dan ibunya ini meminta diantar anaknya ke pasar dengan menggunakan mobil anaknya tersebut. Namun anaknya ini menolak dengan alasan sudah capek bekerja. Namun setelah beberapa jam kemudian, ibunya ini tetap bersikeras meminta tolong kepada anaknya agar diantarkan ke pasar. Namun anaknya ini malah justru kesal. Ibunya ini pun berbicara kepada anak tersebut, "Nak, ayo ibu diantar ke pasar. Ibu ingin menaiki mobil kamu, nak." Namun anaknya ini malah justru membantah kepada ibunya tersebut. "Halah, ibu ini nggak lihat aku ini sibuk kerja loh, aku ini capek loh. Udah sih sana minta diantar sama Gojek, ngapain sih sama aku mulu?" Begitulah yang dikatakan oleh anaknya. Dan setelah beberapa hari kemudian, ibunya ini tetap ingin meminta tolong kepada anaknya tersebut. Namun anaknya tetap bersikeras gak mau, dan dia pun marah-marah kepada ibunya. Ia terus menolak ajakan ibunya tersebut. Ia kembali membentak ibunya, dan pada akhirnya ibunya ini pun hanya bisa terdiam dan merenungi perbuatan anaknya tersebut. Dan pada suatu hari, pada saat anaknya ini sedang marah kepada ibunya, dan dia pun pergi ke kantor dan membawa mobilnya tersebut dalam keadaan yang sangat kencang. Namun dia ini dalam keadaan marah dan sambil menggigit-gigit lidahnya, dan tanpa ia sadari pada saat di jalan ada sebuah gundukan, dan ia pun akan menghindari gundukan tersebut. Namun pada akhirnya ia justru menabrak mobil yang berada di depannya, dan akibat dari kecelakaan tersebut lidahnya ini tergigit dan dagunya terkena kemudi, dan akibatnya dengan kejadian tersebut lidahnya terputus. Dan ketika ia dibawa ke rumah sakit, pada saat di perjalanan ia pun tiba-tiba terngiang-ngiang dengan perkataan kepada ibunya. Ia terngiang-ngiang membentak ibunya dengan nada yang tinggi. Dia teringat kembali dengan semua yang diucapkan, dan selama di rumah sakit pun dia termenung dan bersedih. Ia sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, apalagi dia akan mengucapkan permintaan maaf kepada ibu kandungnya sendiri. Kemudian ibunya ini datang ke rumah sakit
sakit dan memanggil anaknya tersebut. Namun apa yang terjadi? Anaknya ini hanya bisa melihat tapi tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh perkataan ibunya tersebut. Yang ada hanya linangan air mata. Dan dengan seperti itu akhirnya dia meminta sebuah kertas untuk menuliskan isi hatinya. Dan dia pun mengatakan bahwa sakit lidahku terputus tidak sesakit hatimu ibu. Maafkan aku anakmu ibu. Aku berjanji akan membayar kesalahanku kepadamu ibu. Begitulah yang dikatakan oleh anaknya. Dan setelah ibunya ini mendengar perkataan anaknya tersebut, ibunya ini langsung memeluk anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita Hikmah Kehidupan dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.